Hai Sidul Tuber. Walaupun bukan yang terhebat atau terkuat, namun pasukan elit Indonesia merupakan pasukan yang cukup ditakuti dan diperhitungkan oleh banyak negara di dunia. Mungkin kalian hanya pernah mendengar nama Kopassus saja sebagai pasukan elit di tanah air. Padahal ada banyak sekali tentara khusus lainnya yang dimiliki Indonesia, seperti Denjaka, Detasmen 88, Kopaska, sampai dengan Denbravo 90. Dari setiap detasmen, tentu kalian sebagai orang Indonesia akan bangga karena negara ini memiliki pasukan elit yang mampu menandingi atau bahkan membuat tentara atau pasukan dari negara asing lari. Seperti aksi heroik yang dilakukan tentara Indonesia yang akan kita bahas di video ini. Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa, silahkan tekan tombol like jika suka. Tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan selamat menyimak. Pembebasan MV Sinar Kudus. MV Sinar Kudus menjadi saksi sejarah kemampuan TNI Angkatan Laut melaksanakan operasi tempur lintas samudra. MV Sinar Kudus saat itu tengah melintas di timur laut Pulau Socotra, sekitar 350 mil Laut Tenggara Oman, saat 35 bajak laut menyergap kapal kargo milik PT Samudra Indonesia pada Rabu 16 Maret 2011 lalu. MV Sinar Kudus saat itu dalam perjalanan menuju pelabuhan Rotterdam, Belanda, memuat 8.000 ferronikel milik PT Aneka Tambang dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Selama jauh hari, nahkoda kapal yang mengepalai 20 anak buah kapal mengarahkan kapalnya sesuai jalur pelayaran internasional. Tiba-tiba, puluhan bajak laut bermunculan di sisi kapal menggunakan perahu motor. Kabar pembajakan kapal berbendera Indonesia itu sampai di telinga pemerintah. Presiden SBY memberikan perintah langsung pembebasan pada tanggal 18 Maret 2011. Proses pembebasan para sandera berlangsung sangat heroik. Aksi tembak-tembakan di tengah malam dalam kondisi ombak besar pun tak dapat dihindarkan di atas perairan Somalia. Pada akhirnya, pasukan TNI dari Satuan Denjaka Korps Marinir berhasil melumpuhkan para pembajak. Kalahkan 3.000 gerilyawan Kongo. Pasukan perdamaian dari Indonesia selalu bisa diterima dengan baik di negara penugasan. Sejak kontingen Garuda I bertugas di Mesir tahun 1957, sejak saat itulah pasukan Baret Biru di bawah PBB ini mengharumkan nama bangsa. 30 pasukan Garuda berhasil membekuk 3.000 gerilyawan di Kongo berbekal akal bulus dan kecerdikan. Ceritanya, pada Desember 1962, di Kongo sedang bergolak. Suatu hari, terjadi serangan yang dilakukan 3.000 gerilyawan Kongo ke markas pasukan Garuda. Kala itu kontingen Garuda III atau Konga III di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris berangkat sebagai pasukan perdamaian di bawah UNOC, yakni United Nations Operation in the Congo. Markas Konga III tersebut dikepung rapat oleh para pemberontak. Baku tembak sengit pun tak dapat dihindari yang terjadi malam hingga dini hari. Setelah baku tembak berjam-jam, gerilyawan dapat dipukul mundur dengan alasan yang cukup lucu. Kolonel Kemal tahu 3.000 pemberontak itu sangat percaya tahayul. Mereka takut pada hantu Spriteses yang digambarkan berwarna putih dan melayang-layang di waktu malam. Maka 30 anggota pasukan Garuda itu berpakaian jubah putih dan segera menyerang. Salah seorang gerilyawan yang panik saat digerebek melemparkan ayam yang tengah dibakarnya pada tentara Indonesia. Ada-ada saja ya. Operasi Woyla. Pada tahun 1981,
terjadi pembajakan pesawat DC-9 milik Garuda Indonesia dengan 48 penumpang yang dikenal dengan sebutan Woyla. Pesawat DC-9 ini dibajak oleh kelompok yang menamakan dirinya Komando Jihad dan dipimpin oleh Imron bin Muhammad Zain. Rute pesawat saat itu adalah Jakarta-Medan. Pada pukul 8.00 WIB, yang kemudian transit di Palembang untuk terbang kembali ke Medan. Sayangnya, ketika akan menuju Palembang, 5 orang bersenjata api dan membawa bahan peledak yang menyamar sebagai penumpang membajak dan menyandera seluruh penumpang pesawat. Pada akhirnya, pesawat tersebut diteruskan rutenya melewati Palembang dan mendarat sementara di Penang, Malaysia untuk mengisi bahan bakar dan kembali terbang menuju Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand yang rencananya akan diteruskan kembali ke Libya. Setelah tim hijau berhasil mengamankan pintu belakang pesawat dan masuk ke dalamnya, tim biru dan tim merah menerobos masuk dan sempat terjadi baku tembak. Tidak menunggu lama, aksi pembajakan tersebut berhasil digagalkan oleh pasukan Kopasanda. Hal yang sangat mengesankan adalah operasi ini hanya berlangsung dalam waktu 3 menit saja. Sampai sekarang ini, aksi pembajakan pesawat Garuda Indonesia penerbangan 206 tersebut dikenal dengan nama Peristiwa Woyla. Aksinya mengagumkan bukan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.